Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan yang baik ini saya akan memberikan beberapa catatan tambahan selain yang tadi sudah dikemukakan oleh kawan-kawan dan juga oleh para kuasa hukum kami yang sangat luar biasa. Ya, ada 3 poin yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama soal Jokowi, yang kedua soal Rismon, dan yang ketiga soal Pak Yusuf Kalla saya tambahin. Ya. Nah, yang pertama saya ingin menandaskan supaya tadi sempat diingat, habis dari sini, insya Allah kami nanti akan melakukan apa yang namanya kami lakukan ujar pendapat atau kami lakukan aspirasi di depan gedung wakil rakyat kita di DPR. Ya. Para anggota DPR dan juga MPR itu adalah wakil rakyat. Mereka adalah yang harusnya menerima aspirasi dari kami. Ya, jadi kalau nanti misalnya mereka mendengar kami dan mereka kemudian menaruh perhatian, tidak mesti hari ini, ya itu alhamdulillah, itu bagus. Karena mereka 480 anggota DPR itu mewakili dari 280 juta rakyat Indonesia. Dan itulah yang memang menjadi kunci nanti untuk menentukan arah negara ini selanjutnya. Jadi nanti jam 2 siang, jangan lupa kita akan ada di depan gerbang depan, ya. Jadi bukan gerbang belakang, gerbang depan kantor DPR. Itu yang pertama. Yang ingin saya sampaikan ya, gitu. Yang pertama sekarang itu tadi tambahan. Yang pertama adalah soal Jokowi. Saya ingin mengaturkan secara pribadi dan juga kita bahkan terima kasih kepada mantan Dubes Polandia, ya, yaitu Pak Peter F. Gonta, yang juga mengingatkan kita bahwa apapun yang dilakukan Jokowi itu salah. Karena sudah mendera bangsa Indonesia lebih dari 13 tahun dengan tidak menunjukkan ijazah ini. Kalau itu ijazah memang terbukti dan insya Allah itu akan terbukti 99% palsu, ya itu dia jahat sekali. Sama seperti kata Bu Kurnia tadi, itu bengis. Tapi andai pun, tapi itu tidak akan terjadi. Andai pun ijazah ini memang benar, tetap jahat Jokowi itu. Karena sudah membuat perkara ini panjang. Sampai Pak JK sendiri, Pak Yusuf Kalla yang dulu menjadi wakilnya Jokowi, pernah juga mengatakan juga, kenapa tidak segera ditunjukkan? Ya, karena itu jahat banget. Ya, jadi artinya ini justru kejahatan dari Joko Widodo yang membuat rakyat Indonesia menjadi korban. Dan jelas sudah ada 2 korban yang sudah pasti itu, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri yang telah dipidana tanpa menunjukkan ijazah asli, hanya dengan fotokopi. Itu kan luar biasa. Ya, lawyernya ada di sini nih, Pak Kosinudin dan Bu Kurnia juga dan kawan-kawan. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, banyak pertanyaan ke saya, Mas, kenapa tidak dijawab soal Rismon? Ya, soal RJ dan juga SP3, saya mengikuti apa yang menjadi jawaban atau apa yang statement dari para lawyer karena mereka yang ahli hukum. Saya merasa tidak perlu menanggapi Rismon Sianipar. Jadi nggak perlu saya tanggapi. Makanya saya tulis di sini. Ya, dan ada itulah pada channel saya, Roy Suryo Official, ya, gitu. Sekaligus, iya. Karena saya tidak perlu menanggapi zombie. Sekali lagi, kenapa saya mengatakan zombie? Ya, nah, karena apa? Karena Rismon itu, ya, menurut surat yang dibuat oleh keluarganya, keluarga terdekatnya, dia sudah meninggal dunia. Kenapa dia sudah meninggal dunia? Karena dia memalsukan yang namanya surat kematian. Jadi dia pernah membuat surat kematian untuk hal yang sangat jahat. Yaitu adalah untuk supaya dia tidak membayar beasiswanya di Yamaguchi, Jepang. Biaya dari Nobuko apa gitu. Sekitar 500 juta. Dia tidak mau bayar karena dia tidak lulus S3-nya. Jadi dia bukan doktor. Dia tidak lulus, tapi caranya justru karena dia tidak bayar, dia kirim surat kematian. Dan itu yang nulis adalah orang terdekatnya. Jadi makanya itu yang membuat salah satu si Omon itu galau dan kemudian merotasi otaknya, mentranslasi otaknya, ya, kemudian menjadi seperti sekarang. Dan saya juga kaget, ya, karena apa? Karena makanya saya bilang ya ini, saya juga bilang kan gitu, ngakak begini gaya Roy Suryo jawab Rismon, tak usah layani zombie. Jadi apa? Zombie nggak usah dijawab. Dan memang saya juga, nah ini kan juga ada gambar ini, ya, Rismon endgame. Wah, ya udah, jadi memang bukan Gibran yang endgame, dia yang endgame, ya. Jadi hidupnya game, ya endgame. Dan mengapa saya tadi bilang saya kaget? Ada hoax di di sosial media. Saya mengatakan ini hoax ya, jangan dipercaya. Tapi saya kaget juga ternyata ada yang sudah membuat ini. Saya, Dr. Tifa,
Refli dan kawan-kawan melayat yang namanya Rismond Hasyulen Sianipa. Ini ada, tapi ini hoax ya, nggak usah dipercaya. Ya gitu, jangan dipercaya hoax. Tapi apa? Dia jelas sudah menipu. Lihat KTP-nya. Dokter. KTP-nya doktor. Oh, itu pidana. Ya, nih KTP-nya doktor. Ini tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Gitu, karena nick-nya sudah saya samarkan. Jadi ini tidak melanggar, dokter. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Rismond itu tidak perlu lagi dijawab. Mau dia jawab, Roy Suryo tidak ilmiah, dia seorang politisi. Lah memang dulu saya seorang politisi. 15 tahun saya menjadi seorang politisi. Saya pernah memegang jabatan menjadi ketua Departemen Kominfo di partai, ya, anggota Dewan Kehormatan di partai, bahkan wakil ketua umum. Memang saya nggak mungkin jadi ketua umum di partai itu, ya. Tapi saya juga pernah 2 kali menjadi anggota DPR, 2 periode, pernah membantu presiden di kementerian. Jadi tidak sembarangan orang di partai, alhamdulillah bisa tuh. Selamat datang yang baru datang dari Solo itu, ya. Itu dari tembok ratapan itu datang, ya. Dan apa? Saya mengundurkan diri dari partai secara baik-baik. Setelah 15 tahun. Untuk apa? Untuk sekolah, Mon. Benar-benar sekolah ya? Benar-benar sekolah dan alhamdulillah lulus S3 di UNJ. Dengan penelitian supaya Omon tahu. Ya, disertasi saya itu adalah manajemen sumber daya manusia berbasis AI dan OCB, Organizational Citizen Behaviorship. Ya, jadi itu ilmu yang juga baru. Ya, supaya diketahui. Nah, itulah untuk Omon. Jadi sekali lagi saya tidak perlu menjawab. Ya, apa yang dia kemukakan mau dia ada translasi, rotasi, tidak akan mengubah statementnya Pak Kasmurjo yang menyatakan dia bukan dosen pembimbing. Tidak akan mengubah desa KKN-nya yang palsu, yang namanya Ketoyan itu. Yang tidak ada orang naik Vespa ambil gitar listrik di desa yang nggak ada listriknya. Ya, tidak akan mengubah lagi nama dosen pembimbingnya atau nama profesornya yang sebelumnya belum menjadi profesor, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro itu dilantik menjadi profesor itu pada bulan Maret, ya, dikukuhkan tahun 86. Sedangkan skripsi yang kemudian kami periksa langsung itu pada bulan November 85. Jadi nggak mungkin ada profesor. Dan tidak ada lembar pengujian. Mana bisa lembar pengujian diubah dengan metode translasi, rotasi otaknya itu yang dirotasi. Ya, gitu. Tapi nggak mungkin juga otaknya dirotasi, dia ada si zombie. Ya. Jadi sekali lagi saya nggak perlu jawab ya zombinya itu. Jadi biarkan saja itu lewat ya soal zombie. Dan hari ini untuk memperingati, mohon izin boleh dipegangin. Ya. Untuk memperingati 1 tahun sebelum saya nanti bicara soal Pak JK, saya tetap menggunakan kaos sebuah buku. Nah, kaos ini dipersembahkan dapat saya dari teman-teman ARM ya. Ya, ini kaos ini alias menggugat, yaitu kaos yang menunjukkan buku ilmiah yang kami buat. Buku ini tetap ilmiah. Mau Omon mengatakan saya sudah menulis 480, separuhnya isinya cuma rumus. Ya, dan rumus itu menurut Prof. Stono Saxono harusnya tidak di batang tubuh. Harusnya ada di apendik. Dan dia memenuhi itu sekedar untuk supaya kuota dia dapat paling banyak. Ya, saya mengalah, tanya Dr. Tifa. Dan sampai detik ini pun saya tidak mengejar keuntungan sama sekali. Karena keuntungan dari buku ini kita persembahkan untuk perjuangan kita. Ya, nggak ada sama sekali saya ngejar. Dan makanya, nah ini, di sini sayangnya sempat ada tulisan Omon, nggak dihapus. Tulisan Omon ini saya plester untuk mengingatkan kita pada Omon. Kamu juga mengalami tuntutan yang dialami oleh si plester ini, si plester Matutina. Ya, jadi nama dia saya plester saja. Ya, untuk sama. Jadi Omon ini meskipun sudah RJ, dia nggak bisa lari dari 2 kasus hukum yang berat. 1 ijazah palsu yang dilaporkan oleh teman-teman di sana, oleh Bill Fakih, oleh si Joshua Sinambela dan Roni Teguh. Dan itu nggak boleh diberhentikan. Itu penipuan besar. Yang kedua, dia nggak bisa lari dari Pak Yusuf Kala yang melaporkan dia karena dia melakukan pembicaraan soal ada dananya. Bukan hanya soal AI. Memang statement yang ada di sosial media itu AI, artificial intelligence. Tapi Omon ketika ngobrol dengan orang namanya Andi Aswan, ya. Sekali lagi Omon ngobrol dengan orang namanya Andi Aswan, ya.
ya, dia mengatakan kalau mau menyelidiki, teliti dulu penyandang dananya. Jadi di otaknya dia, ya otaknya si Omon itu memang sudah mau ada pengkhianatan. Dan kami menyatakan, kami siap bersaksi, tidak ada 1 rupiah pun. Teman-teman juga bilang, nggak pakai rupiah mas, jangan pakai dolar. Nggak ada 1 nilai mata uang pun yang kami terima dengan perjuangan ini. Teman-teman tahu, para lawyer ini berjuang benar-benar dengan sumber daya mereka sendiri. Ya, pro bono. Luar biasa beliau-beliau itu membantu kita. Ya, ini sudah keluar banyak sekali. Dan itu tidak ada yang kemudian mereka mencas kepada kami. Jadi jangan kemudian dibayangkan ada bohir apa. Itu ya, itu clear. Jadi setahun dari tanggal 15-16 April tahun lalu kita akan mengadakan aksi nanti ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah soal Pak Yusuf Kalla. Ya, sedikit ya. Pinjam. Nah, jadi teman-teman semua, saya perlu menanggapi ini karena apa? Nama saya sampai disebut sampai ada 3 konten di Coro TV. Ini saya tidak menyebutnya Cokro. Sengaja salah mas, bukan. Saya menyebutnya Coro. Coro itu apa artinya? Coro itu kecoa. Karena ini memang kanal kecoa. Teman-teman tahu, Pak Yusuf Kalla ya itu melakukan ceramah untuk buka puasa dan taraweh ya di Masjid Universitas Gadjah Mada asli pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 yang lalu. Dan Pak Yusuf Kalla tidak sendirian. Itu satu rangkaian. Pada tanggal 4-nya itu ada Prof. Brian. Prof. Brian itu adalah Menteri Pendidikan Tinggi kita. Tanggal 6 itu ada Prof. Din Samsudin. Salah satu ahli kita juga. Tanggal 7